Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Nomor induk mahasiswa saya 860727756. Saya dari program studi PG PAUD. Saya dari UPBJ Semarang. Di sini saya akan melaksanakan tugas 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Apa sih itu? Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Filsafat itu menjadi landasan berpikir dalam pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana berkembangnya pemikiran, ilmu, pengetahuan, dan filsafat itu sendiri. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat. Melalui filsafat ilmu itu, pendidikan dikaji secara mendalam, membantu memperjelas identitas dan kedudukan ilmu pendidikan sehingga pendidikan memiliki landasan yang teoritis, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu, dalam memperkuat keilmiahan pendidikan, filsafat ilmu membantu pendidikan melalui kajian epistemologi. Apa itu? Pendidikan harus dilakukan berdasarkan pemikiran yang rasional dan metode ilmiah. Kemudian, filsafat ilmu menjaga nilai-nilai dalam pendidikan melalui kajian aksiologi. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan manusia, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan tanggung jawab sosial. Contohnya saya guru TK. Tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga menanamkan sikap yang jujur, disiplin, toleransi, kerjasama kepada peserta didik atau anak didik saya. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Yaitu, pendidikan melatih manusia untuk berpikir kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Melalui proses pendidikan, lahirlah berbagai pemikiran, penelitian, dan kajian baru yang memperkaya filsafat ilmu. Oleh sebab itu, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik, yaitu saling mendukung dan saling mengembangkan demi kemajuan ilmu pengetahuan. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam ontologi, epistemologi, aksiologi? Dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah dan memahami berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 kajian utama, yaitu membahas hakikat pendidikan, epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan, aksiologi membahas nilai manfaat pendidikan. Ketiga aspek tersebut membantu pendidik memahami hakikat pendidikan. Pendidikan anak usia dini, filsafat ilmu membantu guru memahami hakikat anak, menentukan metode pembelajaran yang sesuai, serta menanamkan nilai-nilai moral dan karakter. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi dasar penting dalam menciptakan pendidikan PAUD yang ilmiah, humanis, dan bermakna bagi perkembangan anak usia dini. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang pertama, dalam penerapan kebijakan pendidikan anak usia dini, contoh konkretnya adalah guru PAUD tidak memberikan beban akademik berlebihan seperti tugas hafalan atau ujian yang terlalu sulit. Sebaliknya, anak diberi kesempatan belajar melalui bermain, bernyanyi, menggambar, dan bereksplorasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dibuat berdasarkan pemahaman filosofis tentang hakikat anak. Kedua, penerapan dalam kurikulum. Kurikulum tidak hanya berisi kemampuan akademik, tetapi juga pengembangan moral dan agama, sosial emosional, bahasa, motorik halus, motorik kasar, seni, dan kognitif. Kemudian, penerapan dalam proses pembelajaran. Contohnya, saat guru saya memberikan tema tanaman atau tumbuhan, saya mengajak anak didik saya mengamati tanaman yang di sekitar sekolahan. Hal ini menunjukkan penerapan filsafat ilmu dalam pembelajaran karena pengetahuan diperoleh melalui pengalaman yang nyata dan memiliki nilai moral. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam materi kali ini adalah filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Filsafat ilmu menjadi dasar dalam memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai dan tujuan pendidikan melalui kajian antropologi, epistemologi, aksiologi. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna mendorong lahirnya pemikiran yang kritis, penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di tugas selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.